Doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami ada di sini oleh karena Engkau yang mengatur kehidupan kami dan langkah-langkah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami telinga untuk mendengarkan Tuhan. Hati yang mau bersedia untuk ditempati oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Jalan bagi kami, agar kami tidak tersesat dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah tentang yang tersembunyi namun paling berharga. Kalau Anda sadar tentang kehidupan kita saat ini, saya mengalami kehidupan di tahun 60-an. Tahun 60-an itu bagaimana saya merasakan, sebelum tahun 60-an saya sudah merasakan bagaimana perang yang terjadi di daerah saya antara TNI dengan Permesta. Jadi anak kecil saya Tati sama ibu saya masuk ke gua-gua karena ada bom yang dijatuhkan. Kemudian kami harus tinggalkan desa karena apa? Desa itu akan dibakar, habis. Jadi semua harus keluar dari desa itu. Desa saya di daerah Bukit Kasih. Kemudian setelah itu datang lagi peristiwa G30 SPKI. Itu sebelum tahun 65 itu pecah, itu di mana-mana itu kampanye dari PKI. PKI itu adalah partai kuat waktu itu. Bayangkan dia itu partai terbesar nomor 4. Dan itu ya tentu yang pertama PNI. Jadi mereka itu ada Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia. Wah, anak-anak kecil diajak nyanyi. Wah, lagu-lagu PKI waktu itu. Ada juga lagu-lagu Parkindo, ya, masuk desa. Ada lagu PNI, Banteng Kataton. Wah, terus PNI-nya pecah. 55 partai pada waktu itu bersaing. Nah, itu bisa terasakan itu. Dan sesudah itu mulai bagaimana di depan mata anak-anak seperti saya itu berusia sekitar 10 tahun, orang itu disiksa, dipotong karena keterlibatan mereka dalam Partai Komunis Indonesia. Nah itu saudara-saudara sekalian, luar biasa. Nah, kemudian memasuki peristiwa-peristiwa yang Anda sebenarnya sudah tahu itu. Bagaimana kejatuhan daripada Presiden RI Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Dan kemudian reformasi terus bergulir sampai dengan saat ini. Nah yang menjadi perbedaan ialah waktu saya belajar nggak ada listrik di rumah, jadi pakai obor. Pakai lampu botol namanya itu. Ditaruh sumbu, ya. Sesudah itu tidur bangun-bangun, ini hitam semua di sini, ya kan? Karena asap itu, ya. Lalu sesudah itu listrik mulai masuk, oh bangga ada lampu listrik ya. Permainan kami itu bukan mainan yang dibeli di toko, bikin sendiri. Ambil buah lemon, dipotong kiri kanan, jadi roda, ya kan, roda kecil, baru ditarik-tarik gitu, ya. Kalau mau timba air, ya
pakai itu aja, pakai roda. Ya. Jadi memang itu semacam seni dalam kehidupan, seni dalam hidup. Tapi tidak apa-apa itu, karena itu pengalaman. Dan saya membagikan pengalaman itu. Sampai kita datang pada pertama kali saya pegang handphone. Wow, handphone kayak ngeganjal itu, ngeganjal truk kalau mau mundur, baloknya itu. Itu hampir besar seperti itu. Gede, pakai antena gitu ya. Wah, bangga pakai itu. Lama-lama HP-nya makin lama makin kecil. Ya. Kebetulan HP pertama yang saya pakai mereknya Ericsson. Yang besar itu. Ya. Jadi waktu pertama kali pakai, orang-orang pada lihat semua, ini polisi bukan? Nah gitu kan, kayak itu kan, kayak HT gitu. Nah, lama-kelamaan mulai, wah muncul HP yang modern, waduh bangga, ada warnanya kan. Nah itu Nokia apa, yang yang kayak mangga gitu ya. Wah, pokoknya senang lah pakai itu. Nah, setelah itu baru datang HP semakin modern. Kemudian sebelum HP muncul, itu biasanya ada ini dulu, ada cerita. Nah cerita itu begini, nanti katanya akan ada telepon, di mana ini yang pertama kali saya dengar dari insinyur siapa waktu itu, dia bilang begini, datang di kampus, nanti besok-besok Anda itu kalau nelpon pacar Anda, nggak usah dari telepon tali itu ke telepon sana, nggak usah. Cukup Anda telepon dari jalan, langsung telepon ke kamarnya. Nah bagi kita waktu itu, ini suatu yang hebat ya. Hebat, kok bisa? Bahkan Anda juga dari WC ke WC pacar Anda itu bisa gitu, telepon itu. Tapi tidak tergambar, tidak terbayang bahwa itu akan ada video, cuma telepon aja. Dan kemudian muncul lagi cerita, nanti HP nanti itu enggak lagi dari suara ke suara, dari gambar ke gambar. Anda enggak usah ketemu dengan pacar Anda, cukup ngobrol di rumah masing-masing. Dan sambil lihat bentuk mukanya bagaimana, rumahnya kayak apa, dan sesudah itu Anda kemudian atur kapan pernikahannya, enggak usah ketemu. Wah, apa bisa begitu? Dia cuma bilang, oleh karena itu nanti data itu paling penting nanti. Kita enggak begitu percaya. Tapi memang begitu kenyataan sekarang, baru gitu, oh ini yang diceritakan dulu rupanya. Ya. Dan sekarang, nah sekarang mau ceritanya apa lagi? AI. AI itu Anda enggak usah susah-susah nulis. AI yang tulis, yang penting Anda kasih konsep, dia bikin sendiri paper Anda. Ya kan? Nah, makanya saya enggak terlalu susah untuk itu, karena saya berpikir, daripada mereka bohongin saya dengan AI mereka, ya kasih tugas lain. Setiap kali habis tugas mesti catat ya. Jadi AI nggak bisa catat, ya kan? Terus tugasnya bukan lagi bikin paper, bikin refleksi. Refleksi itu artinya apa yang muncul dari hati Anda ketika Anda membaca ayat itu. Tulis. Nah, AI nggak bisa begitu. Ya kan? AI bisa apa saja, ya banyak. Anda masuk ChatGPT, Gemini, banyak kan? Nggak usah capek-capek. Nah, Anda masukkan datanya begini, jumlah mahasiswa begini, kira-kira begini, apa yang hasil inputnya? Nggak usah capek. Anda tinggal masukkan data, keluar seperti yang kita inginkan. Itu baru awalnya. Dan yang nggak bisa sama AI apa? Waktu kita kasih ayat firman Tuhan, kira-kira apa yang menjadi berkat buat Anda? Nggak bisa kalau AI. Ya, bisa saja keluar tapi ngaco gitu. Hanya kita, hanya manusia. Ya, AI nggak bisa beriman, nggak bisa. Ya, hanya manusia
yang kemudian mempercayai akan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, hanya manusia. AI terbatas. Manusia, oleh karena itu saudara sekalian, orang bisa saja sih itu di Zoom saya lihat ada berapa yang ikut di sana. Ada di sana ada Profesor Alamta yang lagi berobat di luar negeri, ada juga beberapa mahasiswa yang ikut, ya. Puji Tuhan, enggak apa-apa. Ini sangat membantu. Tapi ketika kita bertemu saat ini, kita bersalaman, ya, kita bercakap-cakap, AI nggak bisa lakukan itu. Ya, itu nggak bisa. Oleh karena itu, firman Tuhan tetap bilang bahwa jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu ada satu yang tidak dapat dijangkau oleh teknologi apapun, nggak bisa. Ya, AI tidak bisa menyatakan cinta, menyatakan kasih, menyatakan simpati, dan dia tidak dapat juga mengikuti kehidupan manusia yang sehat. Apa itu? Dia bisa menawarkan makanan, tapi dia tidak dapat merasakan makanan itu seperti apa. Ya, rasanya apa makanan ini? AI nggak bisa. Kayaknya kalau Anda makan gula manis, nenek-nenek juga tahulah kalau makan gula manis gitu kan. Cuma sampai situ dia. Tapi ketika dia mengekspresikan raut mukanya itu nggak bisa. Nah, kita hidup di zaman itu sekarang. Nah, kita tidak boleh terikut dengan itu. Nah, tanda-tanda manusia yang ikut AI atau tanda-tanda manusia yang tergiring oleh apa yang disebut dengan kemajuan teknologi saat ini ialah dia merasa diri berharga kalau di Facebooknya itu banyak followernya, gitu, ya kan? Dia masuk ke YouTube dan di YouTube itu tiba-tiba naik rankingnya dan Anda mulai mendapatkan uang. Itu ukuran manusia. Ketika Anda itu dipuji, waktu difoto di selfie, Anda masukkan ke Facebook, wah tambah cantik ya. Waduh, Bu cantik, bucan. Nah, muncul istilah-istilah medsos gitu kan. Wah, cantik. Padahal dia belum tahu aslinya gitu kan. Aslinya kayak apa? Sekarang gampang sekali untuk memanipulasi muka, bahkan suara. Penampilan. Nah, sekarang sudah dibuat oleh AI, mukanya yang memble, foto yang memble, kemudian dibikin cantik mungkin, seganteng mungkin, baru dipuji-puji. Ih, kamu kok ke Bandung tambah cantik, tambah ganteng gitu kan. Nah, dia ingin menonjolkan dirinya untuk mendapatkan pujian dan penghargaan. Hati-hati. Nah, kita hidup di dalam dunia seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu bukan berarti lalu kemudian pantasan Pak Yopi itu enggak punya Facebook ya, enggak punya Instagram. Enggak, bukan itu saudara sekalian. Dalam hal tertentu itu perlu untuk kita menampilkan. Nah, saya paling coba tampil di Facebooknya STT, ngasih ini kan, ngasih artikel orang bisa baca gitu. Dan kalau saya sudah mati orang masih bisa baca itu kan. Kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara dunia kita loh, dunia kita. Nah, mari saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita bertolak belakang dengan apa yang terjadi di sekitar kita atau terjadi pada kita sendiri. Rame-rame orang mau menonjolkan dirinya. Rame-rame orang mengangkat dirinya dengan kecantikan di Facebook atau di medsos lainnya. Rame-rame orang untuk mendapatkan jumlah follower, untuk mendapatkan level, mendapatkan uang. Itu yang menjadi tujuannya. Dan kalau orang kemudian menghina dia dibully, orang bisa bunuh diri. Itu yang terjadi saat ini, saudara sekalian. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Samuel tadi yang sudah dibacakan, kita belajar dari pesan firman Tuhan dari kitab Samuel 16 tadi tentang kisah munculnya atau lahirnya seorang yang besar. Kita kan ingin jadi besar, ingin terkenal gitu kan. Ingin pengaruh hidupnya, ingin dapat duit banyak. Satu hari Samuel bertanya, Pak bagaimana jadi terkenal? Nah, saya bilang, jalanin aja hidup ini ya. Simple aja, simple. Nah, firman Allah bicara kepada kita tentang seorang besar yang dikenal saat ini dengan Daud. Ya. Daud karena dia terkenal sampai-sampai
Ya, mahasiswa kita ada yang namanya Daud, ya. Nah, coba kita lihat dari ayat 1 yang itu sudah baca. Manfaatkanlah itu HP Anda ada Alkitab situ kan. Dikatakan bahwa Samuel berduka cita atas Saul yang gagal. Tapi perhatikan apa kata Tuhan. Berapa lama engkau berduka cita, isilah tabung tandukmu dengan minyak. Itu di ayat 1. Coba saudara perhatikan. Ketika orang besar gagal, manusia gagal, maka Allah bertindak. Dia mendatangi Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita oleh karena kegagalan Saul? Jadi ketika manusia menyerah, gagal, Allah bekerja. Ketika seorang yang kita harapkan itu gagal. Dan di sini Allah sedang mempersiapkan pemimpin lain yang sering kali kita tidak duga. Dan itu terjadi di kota Bethlehem, kota kecil. Saudara jangan saudara malu dengan apa? Dengan kota atau kampung Anda. Dari mana? Ya, mungkin tidak ada di peta ya, Semanggaris. Jangan usah, bangga. So kalau Yesus, ingat Daud itu dari Bethlehem. Yesus dari Bethlehem. Kota kecil. Jangan coba meremehkan yang kecil. Tetapi Bethlehem ini sampai saat ini itu telah menjadi pusat politik Israel. Dan di sana Allah memulai suatu revolusi kepemimpinan yang luar biasa di ayat yang keempat dan kelima. Dan di sini Allah sering memulai yang besar dari tempat kecil. Dari orang kecil. Saudara sekalian, rahasianya apa? Kesetiaan yang tersembunyi lebih berharga daripada dia populer di Facebook dan menyolok dan hancur. Ada beberapa pemimpin saudara sekalian, tadi hebat di Facebook, wah gerejanya sampai 15.000 orang, tiba-tiba kolaps. Yang dipuja-puja, tahu-tahu dibully habis-habisan. Aduh saya bilang ini dunia ini kok jadi begini ya. Oleh karena itu saudara sekalian, Anda tidak perlu menjauhi medsos, enggak usah. Tapi Anda harus jaga jarak. Yang menjaga jarak itu adalah firman Tuhan, persekutuan bersama. Lalu di ayat 6 dan ayat ke-10 dikatakan, ya kita masih di 1 Samuel 16 ya. Dikatakan ayat 6 sampai 10 dikatakan tentang para kakak Daud yang tampaknya sangat ideal. Eliab, tinggi, tampan, karismatik, mirip Saul, besar. Dan kita mengagumi orang-orang seperti itu, seperti orang Korea. Mancung, tinggi, langsing, cakep gitu. Dan kita jadi pujaan gitu. Aduh kalau sampai salam aja sama dia udah beruntung. Sampai orang beli tiket jutaan rupiah hanya untuk pergi ketemu bintangnya di Jakarta. Gitu. Ya saya tahu itu karena anak saya pernah lakukan itu kan. Datang, tunggu berantri dan berhujan ria di tengah-tengah. Yang penting lihat bintangnya itu. Dulu K-pop pernah datang juga kan. Dan bintang-bintangnya, bintang-bintang Korea itu sampai orang mau belajar bahasa Korea karena ngefans sama artis Korea. Padahal enggak rencana ke Korea. Udah hafal aja bahasanya itu udah seneng ya. Ketemu datang orang Korea datang ya. Mereka mau foto bersama. Aduh, pingin dapat jodoh orang Korea. Itu tahu-tahu sudah menikah lagi ya kan. Nah, jadi di ayat 6 ke 7 itu diceritakan tentang itu. Tetapi Allah tegur Samuel. Dia katakan, manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Ingat itu saudara sekalian. Ya. Ini orang-orang Gen Z, ada di sini generasi Alpha hadir. Ini generasi Alpha masih ada di sini. Nah, ini hati-hati orang tua Gen Z harus ajarkan ini kepada mereka. Jangan sampai mereka tersesat. Salah satu akibat tersesat ialah bunuh diri. Ya, karena apa? Direndahkan.
Apa yang jadi ukurannya itu yang dia lihat tiap hari di situ. Dan mahasiswa, kenapa sulit untuk belajar? Sulit untuk menerima, menelaah, merenungkan firman Tuhan. Kenapa sulit? Karena terlalu banyak informasi yang dia terima pagi, sudah baca ini, sampai peristiwa yang terjadi di ujung bumi sana dia tahu. Itu banjirnya informasi ini adalah salah satu efek kesulitan kita di dalam mencerna pelajaran, apalagi merenungkan firman Tuhan. Nah, Allah tidak melihat kriteria manusia. Allah menuntut, raja itu menurut Allah berbeda drastis dengan raja menurut manusia. Ayat 13, 11 sampai 13, coba perhatikan. Daud tidak dipanggil dan tidak dianggap di dalam keluarga Yesai, tetapi dia yang dipilih. Daud bahkan tidak masuk dalam hitungan keluarga Yesai. Dia pergi sanalah, menggembalakan domba di sana. Dia bekerja sebagai gembala, pekerjaan kelas rendah, namun justru dialah yang dipilih. Setelah diurapi, Roh Tuhan turun dan mempersiapkan dia untuk perjalanan panjang. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, mengurapi Daud, dan di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Ini saudara sekalian, Anda tidak bisa dalam keadaan hati bangga, membanggakan harta kekayaan, membanggakan level, wah ini kalau cuma pekerjaan rendahan itu dia merasa tertekan. Saudara sekalian, itu menghina Tuhan kalau kita baca firman Tuhan ini. Ya, saya cuma pegawai biasa. Bagusnya kalau jadi pegawai bank. Dan ini saudara-saudara sekalian menjadi persoalan kita. Menjadi persoalan kita. Kalau Anda bangga dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda saat ini, ya, maka ingat, ketika Anda bangga dengan itu, Anda bersyukur dengan itu, maka setahap demi setahap Tuhan angkat Anda ke tempat yang Tuhan kehendaki. Ini firman Tuhan. Dan dia tulis secara terperinci tentang Raja Daud. Lalu sekarang coba kita lihat bagaimana dalam Matius pasal 44 sampai 52. Ada kemiripan. Ini enaknya di leksionari Anglikan, saudara sekalian. Di gereja Anglikan itu salah satu gereja ortodoks. Sambungan dari gereja Yesus Kristus dari Yerusalem. Lalu ada yang ke Mesir Koptik, ada yang ke Roma jadi gereja Roma, ada yang ke Syria, Rusia menjadi ortodoks timur, lalu ada yang ke Pulau England yang menjadi gereja ortodoks Anglikan, dan kita mewarisi ini. Membaca Alkitab bukan pilih-pilih begitu kehendak manusia. Kita ibadah ini pun bukan karena keinginan kita semata-mata. Tapi kita datang ke sini, makanya dari awal liturgi kita itu, kita dipanggil oleh firman Tuhan. Diarahkan oleh firman Tuhan. Dihotbahin dengan firman Tuhan. Dan ditutup dengan berkat firman Tuhan. Itu adalah kepengikutan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bukan katakan, saya sudah percaya, saya yakin Yesus adalah, dan tiap minggu nyanyi, Yesus adalah Raja. Bukan itu. Mengikut dia. Konsep dalam perjanjian lama, ada yang disebut dengan halakah. Ya. Halakah itu adalah, kau percaya Tuhan, kau ikut firman-Nya. Jadi percaya adalah ikut firman Tuhan. Anda tidak ikut firman Tuhan, jangan bilang Anda percaya. Anda percaya dan mengikut. Yesus bilang, kalau kamu jadi muridku, kamu ikuti perintah-perintahku. Jadi kehidupan kita orang percaya itu sebetulnya bukan ikut kehendak kita, pikiran kita, dan cara kita. Ikut cara Tuhan. Dalam hidup ini ada cara Tuhan. Cara Tuhan itu seperti apa? Alkitab sudah ditulis. Itu adalah cara hidup
orang yang mengaku bahwa dia itu percaya. Dia menerima Yesus, menerima semua apa yang ada di dalam pikiran Yesus, perasaan Yesus ke dalam hidup kita. Nah, kembali kepada Matius 13 ini. Itu dikatakan tentang ada yang disebut dengan kerajaan yang tersembunyi, yang tidak terduga. Dan Yesus memberikan 3 perumpamaan itu. Yang pertama harta yang terpendam di ayat 44, mutiara yang berharga di ayat 45-46, dan kemudian perumpamaan pukat pada ayat 47 sampai dengan 50. Jadi kerajaan Allah tidak datang dalam penampilan yang mencolok, tetapi nilainya itu tidak terhingga. Harta yang tersembunyi di ladang, itu di ladang biasa, orang lain menganggap ladang itu biasa saja. Tempat menggembalakan domba, tempat untuk bertani. Tetapi lihat, mata yang peka dapat melihatnya. Mutiara yang kecil yang tidak bersuara, tidak mengkilap dari jauh, tapi dia bernilai sangat tinggi. Itu mutiara. Untuk dapatnya juga susah. Semua kemudian tentang jala. Seorang rela menjual miliknya untuk memilikinya, itu untuk mutiara. Kemudian tentang jala, semua ikan terjaring, tapi pada akhirnya yang baik dipisahkan dari yang tidak baik. Itu tentang jaring. Nilai sejati baru terlihat pada akhirnya, bukan pada penampilan awal. Oleh karena itu saudara sekalian, kenapa orang itu ketika dia berapi-api seorang artis, udah kemudian pindah menjadi orang Kristen, lalu kemudian dia adalah seorang yang top, dikasih kesempatan untuk bersaksi atau memimpin. Firman Tuhan bilang jangan. Karena itu penampilan awal yang dibanggakan. Ada berapa orang dulu yang ingin mau menjadi pelayan di Anglikan. Dia kasih tahu ini ijazahnya, master. Wah, bagus. Begini mana Pak? Bisa minggu depan? Oh ya, datang aja minggu depan. Datang. Terus saya khotbah dari mana? Oh enggak. Langsung minta khotbah. Saya bilang, Anda datang, bawa dengan keluarga, duduk. Oh ya, begitu ya Pak ya? Iya. Berapa minggu kemudian ya menghilang. Gitu. Karena saya bilang duduk dulu. Tapi ada yang memang duduk lama. Sampai 3 tahun. Ya. Sampai 3 tahun. Dan kemudian ya baguslah. Tapi itu pun terseleksi dengan sendirinya. Ini perumpamaan pukat gitu. Makanya saudara-saudara lihat, kenapa STT Saint Paul itu penting. Itu mendidik orang di situ, didik orang di situ. Jangan kita kemudian tarik dari mana karena dia bagus khotbahnya dia. Oh yuk pimpin. Nah, dididik di sana dulu. Baru sekali-sekali baca Alkitab, pimpin, pujian, jadi WL dan seterusnya. Baru sudah tamat pun dilatih lagi untuk menyampaikan khotbah, ya kan? Nah, ini adalah cara yang bertanggung jawab saudara-saudara sekalian. Jangan hanya penampilan awal hebat, luar biasa, enggak. Saudara sekalian, saya ingat ketika pertama kali saya menyampaikan khotbah. Dikasih 20 menit. Sudah 1 jam tidak berhenti-berhenti. Gitu. Tuh putar situ. Tapi saudara sekalian itulah. Karena saya berkhotbah pertama kali itu umur 19 tahun di kebaktian pemuda gereja lain. Nah ini saudara sekalian. Jadi saudara, di dalam perumpamaan ini, ditekankan kepada kita bahwa penampilan itu jangan menipu kita. Tetapi kesetiaan, keterujian. Orang kalau mulai menonjolkan diri, hati-hati saudara sekalian. Oleh karena itu saudara sekalian, Daud sebagai gembala muda, yang tidak dianggap namun dia adalah harta yang tersembunyi di bangsa Israel. Allah menyembunyikan karya terbesarnya dalam hal-hal kecil, sederhana, dan hal-hal biasa. Oleh karena itu Yesus bilang, belajar dari hal-hal kecil. Daud merupakan bayangan dari kerajaan yang Yesus bawa.
Daud dipilih secara tersembunyi di Betlehem. Yesus lahir di Betlehem. Datang sebagai raja tersembunyi. Kerajaan Daud, dasar kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Yesus adalah harta sejati yang menuntut respons total. Ketika Anda bertemu Yesus, Anda bertemu dengan harta yang paling besar. Anda diselamatkan, dosa Anda ditebus, Anda diterima di dalam persekutuan gereja. Tetapi bukan berarti selesai sampai di situ. Banyak orang ingin selamat. Banyak orang ingin masuk dalam kerajaan Kristus. Banyak orang ingin disebut anak raja dari raja segala raja, yaitu Yesus. Tapi mereka tidak mau bayar harga. Padahal Yesus berkata begini, orang itu karena sukacita sudah menemukan mutiara itu. Lalu apa? Dia jual seluruh harta kekayaannya. Coba Anda bandingkan dengan situasi sekarang. Dia ikut Yesus, bukan menjual harta. Malah datang ke gereja untuk mengambil harta gereja. Yang korupsi, enggak usah disebutlah dari gereja mana sampai masuk penjara kan? Gitu. Dan dia kadang-kadang ada yang seperti ini, pendeta-pendeta muda yang enggak belajar. Itu biasanya udah berpikir begini, kalau saya jadi pendeta nanti, saya ambil perpuluhan saya banyak dan kemudian saya jadi kaya. Lihat si pendeta ini satu dia mulai lihat. Makanya kamu jadi pendeta supaya kamu kaya seperti dia. Saudara sekalian, ini penyesatan. Yesus kalau Anda mau jadi besar, Anda mulai dari yang kecil. Yang kecil itu apa? Hati yang rendah hati. Mau disuruh ngepel, ngepellah. Mau disuruh ngelap ini, lakukanlah. Ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan pada hal-hal kecil akan diangkat. Apa yang diangkat oleh manusia akan dijatuhkan oleh Tuhan. Apa yang diangkat oleh Tuhan itu tidak akan pernah dijatuhkan oleh siapapun. Karena hanya itu yang kekal. Jadi saudara sekalian, nilai hidup Anda tidak ditentukan oleh penampilan luar. Mungkin Anda merasa tidak diperhitungkan, tidak penting, tidak punya banyak talenta, tidak punya posisi tinggi. Tetapi jika Allah melihat hati Anda, hati yang rendah hati, setia, maka Dia dapat memakai hidup Anda seperti Dia memakai Daud. Daud juga orang berdosa kan? Ya kan? Tapi kelihatannya rencana Allah lebih besar daripada dosanya. Bukan memberikan kesempatan pada saudara bikin dosa seperti Daud, supaya Tuhan angkat, tidak. Tetapi banyak orang ingin berbuat dosa seperti Daud. Banyak orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka tidak mempunyai kerendahan hati. Hati yang hancur seperti Raja Daud. Itu Tuhan lihat hatinya yang hancur, bukan soal dosanya. Dosa orang berdosa, orang jatuh ke dalam dosa, itu adalah manusiawi. Tetapi kehancuran hati seperti Daud, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kesetiaan, kerendahan hati tersembunyi lebih berharga daripada kepopuleran, karisma, talenta yang terlihat. Kiranya kita belajar menjadi orang yang menemukan harta itu dengan sukacita. Dia menyerahkan segalanya untuk mengikuti Sang Raja. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tahu bahwa pujian dari keluarga kami, pujian dari dunia, itu pada akhirnya menghancurkan kehidupan kami. Tetapi ketika kami melakukan hal yang hina, yang rendah, yang disenangi oleh Tuhan, yang dipuji oleh Tuhan, itu bagaikan benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan itu akan berbuah buah yang dilihat oleh orang, disenangi oleh Tuhan, dikagumi manusia, oleh karena kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Beri kepada kami ya Tuhan ketaatan kepada firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadikan hidup kami ini berharga. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena
Yesus Kristus Tuhan kami telah menjadi contoh dan teladan. Bahkan ketika dia mati di kayu salib berkorban untuk dosa-dosa kami, dia dimuliakan sebagai Tuhan yang hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.